Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya sampai kematian datang kepada kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kewajiban-kewajiban sholat yang kedua berikutnya. Kewajiban-kewajiban sholat urutan kedua berikutnya adalah an-niyatu, yaitu niat. Niat adalah azmul qalbi ala ada'is salatin muayyanati. Maksud niat dalam sholat ini adalah tekad dalam hati untuk melakukan sholat tertentu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama bahwasanya niat ini merupakan kewajiban. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ketaatan itu kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah yang memerintahkan untuk beribadah dalam kondisi berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, berdasarkan ayat dan hadis ini, firman Allah dan sabda Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, niat itu merupakan kewajiban. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah niat ini dia termasuk merupakan syarat ataukah dia rukun? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menjadikan niat itu adalah rukun, yaitu dia bahagian dari penyusun sebuah ibadah itu. Dia merupakan bahagian dari penyusun ibadah itu, sehingga niat itu harus ada masuk ke dalam ibadah. Demikian, bahagian dari penyusun ibadah tersebut.
maka dia harus ada di awal mula sekali ibadah itu dilakukan. Semua ibadah demikian. Tidak ada satu ibadah pun yang bisa dianggap di sisi Allah kecuali dengan niat ikhlas ya, untuknya semata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengkategorikan niat itu adalah syarat, ya, syarat sah dari sebuah ibadah, termasuk adalah sholat. Ya. Apa bedanya niat itu sebagai rukun dan niat itu sebagai syarat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Niat sebagai rukun maka dia tidak boleh ya ada sebelum ibadah tersebut. Niat itu sebagai rukun maka dia tidak boleh ada sebelum ibadah tersebut. Ya. Dia tidak boleh ada ya sebelum ibadah, kemudian tidak ada ya di awal ibadah dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu sebagai rukun, ya, bedanya adalah dengan niat itu sebagai syarat. Niat itu harus ada di awal dari setiap ibadah. Ya. Harus ada di awal dari setiap ibadah. Tidak boleh ada sebelum ibadah dan bertumpu dengannya, ya. Dan tidak boleh ada setelah ya berlanjutnya ibadah. Demikian, ya. Yang sebelumnya tidak ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita praktekkan pada sholat, ya, praktekkan pada sholat, maka sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ulama yang mengatakan bahwa atau berpendapat bahwa niat itu adalah rukun, maka tidak boleh ya bertumpu dengan niat yang ada sebelum sholat. Seseorang yang dia mengetahui dari rumahnya bahwasanya dia akan melakukan sholat, contohnya ya sholat asar, contohnya sholat asar. Dari rumah dia sudah tahu bahwasanya dia akan sholat asar, ya 4 rakaat berjamaah bersama dengan imam sebagai makmum, menghadap kiblat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dia sudah tahu itu. Hanya saja tidak cukup dengan ini. Karena para ulama yang mengkategorikan niat sebagai rukun itu harus ada rukun di awal dari ibadah. Bahkan dibatasi pada kalimat Allahu Akbar. Ketika seseorang yang sholat, ya, maka menurut ulama yang mengatakan niat adalah rukun, maka harus diletakkan di antara ungkapan Allahu Akbar tersebut, meletakkan niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Maka di situ mulai dia meletakkan niatnya. Demikian. Tidak boleh sebelum itu dan bertumpu dengannya, dan tidak boleh setelahnya bertumpu dengannya. Demikian. Harus ada di awal ibadah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ini menurut ulama yang mengatakan niat adalah rukun, maka tidak sah apabila ya berniat dengan niat sebuah sholat itu di luar dari seseorang yang sholat mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihramnya. Demikian. Sebelum itu tidak boleh, setelah itu apalagi. Demikian. Tidak sah sholatnya. Demikian. Berbeda halnya dengan ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu adalah syarat. Bagi ulama yang mengatakan niat itu adalah syarat, ketahuilah bahwasanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, niat itu boleh ada sebelum ibadah tersebut. Niat itu boleh ada sebelum ibadah tersebut dan boleh bertumpu dengannya, ya. Dan bukan merupakan keharusan harus menghadirkan niat itu ya di awal dari ibadah. Walaupun menurut pendapat ulama yang mengatakan niat itu adalah syarat,
mereka mengatakan bahwasanya afdal menghadirkan niat di awal dari sebuah ibadah. Kalau kita praktekkan pada sholat, maka menurut ulama yang mengatakan niat adalah syarat, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka cukup seseorang yang dari rumahnya, ya, yang dia tadi berniat untuk sholat asar, tentunya dia tahu bahwasanya dia ini akan sholat asar, ya, dia akan sholat asar, kemudian sholat asar itu 4 rakaat, dan dia nanti menghadap kiblat dan posisinya sebagai makmum, dan itu adalah di dalam waktu disebut dengan adaan, kemudian menghadap kiblat ikhlas karena Allah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah untuk sholat kecuali memang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, menurut ulama yang mengatakan bahwasanya niat adalah syarat, maka cukup bertumpu dengan niat ini. Nah, ketika contohnya dia masuk ke dalam sholat, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak dihadirkan niat itu sudah cukup baginya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara dua pendapat ini, yaitu ulama yang mengatakan niat adalah rukun, yang satu lagi adalah ulama yang mengatakan niat adalah syarat, mereka bersepakat dengan status ijma' bahwasanya apabila niat itu diberlakukan, ya, setelah masuknya di dalam satu ibadah, maka bila ibadah tersebut ibadah yang memiliki satu kesatuan, ya, rangkaian rukun dan syaratnya, maka tidak sah apabila dilakukan setelah masuk ke dalam ibadah baru berniat. Seperti sholat contohnya. Maka mereka sepakat kalau seseorang melakukan sholat, tadinya dia tidak berniat, ya, tidak ada niat untuk sholat, ya, tidak ada niat untuk sholat, tidak tahu kenapa dia bergerak menuju masjid, ya, mungkin dia baru bangun tidur dan berniat tadinya mungkin setelah sholat zuhur istirahat sebentar lalu dia bergerak. Ternyata begitu bangun dia mendengarkan azan asar. Seperti orang yang kelupaan, kelimpungan begitu, ya. Maka dia bergerak dengan seperti sadar tanpa sadar, dia pun bergerak berwudu karena lihat orang-orang pada bergerak berwudu, dia berwudu. Nah, kemudian dia, ya, sambil bergerak ternyata qomat. Mungkin ini sholat di masjid yang tidak memberlakukan sholat sunat qobliyah asar. Lalu dia takbir Allahu Akbar. Lalu dia sadar bahwa ini sholat asar. Lalu dia pun berniat setelah Allahu Akbar ini sholat asar. Demikian. Maka sepakat para ulama tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia meletakkan niat itu setelah masuk ke dalam sholat dan setelah, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sepakat para ulama. Tapi manakah pendapat yang kuat di antara dua pendapat tersebut? Apakah niat itu adalah rukun? Apakah niat itu adalah syarat? Apakah niat itu harus ada di awal mula dari sebuah sholat atau ibadah yang lainnya? Ya, itu berniat dia di awalnya. Kalau dalam sholat maka dia dibatasi pada kalimat Allahu Akbar saja, ya. Ataukah dia niat itu adalah syarat yang boleh dia sebelum ibadah dan bertumpu dengannya walaupun tidak menghadirkan, ya, niat itu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Namun, ya, ulama yang mengatakan bahwasanya niat adalah syarat, mereka mengatakan afdol menghadirkan niat, bukan sebuah kewajiban. Afdol menghadirkan niat ketika di awal sholat takbiratul ihram itu. Mengapa? Karena itu membantu seseorang untuk khusyuk berikutnya, khusyuk berikutnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, saya pribadi condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan dan menyatakan bahwasanya niat adalah syarat, bukanlah dia rukun. Walaupun afdal untuk menghadirkan, ya, niat
ya ketika takbiratul ihram di awal dari sebuah ibadah, khususnya adalah salat ini, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apa dalil yang menunjukkan dan menguatkan bahwasanya niat itu adalah syarat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kalau tidak salah juga Imam Muslim, ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Inna Allaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Maka siapa saja yang berniat, bertekad kuat untuk melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukan, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kebaikan sempurna. Namun apabila dia berniat melakukan kebaikan namun dia jadi melakukannya, maka Allah catat di sisinya dengan 10 kelipatannya sampai 700 kali lipatnya, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Dan apabila ia berniat melakukan keburukan namun tidak jadi melakukannya, tidak jadi, mungkin karena rasa takut kepada Allah, malu kepada Allah, takut terhadap sanksi hukuman Allah, maka ya dia tinggalkan, dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan sempurna. Namun apabila dia berniat melakukan keburukan dan jadi melakukannya, maka dicatat oleh Allah satu keburukan saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini hadis yang sahih. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dari penggalan yang pertama atau penggalan yang kedua, bahwasanya siapa saja yang berniat untuk melakukan kebaikan lalu ternyata terhalang untuk melakukannya, tidak jadi melakukannya, namun dia sudah berniat namun dia belum masuk ke dalam perbuatan tersebut, belum melakukan perbuatan tersebut, falam ya'malha, dan belum dia melakukan amal itu, kebaikan itu, Allah catat di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Coba perhatikan, niat kemudian dengan amal. Niat ada sebelum amal, niat diberlakukan kemudian amal tak jadi, namun didapatkan pahala satu kebaikan sempurna. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya niat itu boleh ada sebelum amalan tersebut. Bahkan Allah catat dia sebagai satu kebaikan sempurna. Bisa dipahami? Nah, dari sini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya niat itu boleh ada sebelum amal itu. Ya. Niat itu boleh ada sebelum amal itu. Bahkan ya dianggap ya sebuah kebaikan pula, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Niat sebelum amalan. Niat untuk melakukan sebuah amalan. Namun setelah berniat tidak jadi melakukan amalan. Bahkan disebut dan falam ya'malha, belum dia melakukan amalan tersebut. Menunjukkan bahwasanya niat itu dalam hadis ini terpisah dengan amalan tersebut. Berarti niat boleh ada sebelum amalan. Demikian. Mungkin ini disepakati, tapi kita katakan ketika Allah membalasnya dengan satu kebaikan sempurna, menunjukkan bahwasanya ya niat itu sah ya apabila diberlakukan sebelum amalan tersebut. Sebelum amalan
tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala alam, ya inilah yang dalil yang bisa kita jelaskan dan terangkan untuk ya sebagai hujjah bahwasanya niat itu adalah syarat, ya dia bukanlah rukun menurut pendapat yang kuat, ya tapi kebenaran itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapapun yang berpendapat ya seperti contohnya dalam mazhab Syafi'i, ya, dan ini adalah mazhab yang diakui oleh para ulama seluruhnya, bahkan ya ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, demikian, ya, yang menyatakan bahwasanya niat adalah rukun dan bukanlah merupakan kesalahan bila berpendapat seperti itu, demikian, ya. Namun pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, ini pendapat yang kuat, adalah bahwasanya niat itu ya adalah dia syarat. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, an-niyatu tatba'ul ilma. Niat itu mengikuti pengetahuan kita. Faman 'alima ma arada fi'lahu faqad nawahu. Maka siapa saja yang mengetahui apa yang mau dia lakukan, apa yang mau diamalkan, dia ketahui, maka sungguh dia telah meniatkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kelanjutan pembahasan ya tentang niat ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita baru memasuki tentang ya status niat ini. Apakah niat ini adalah dia sebagai rukun ataukah sebagai syarat? Dan sepertinya ini pernah kita bahas ya pada amalan-amalan sebelumnya, tapi tidak mengapa, ini tetap kita perjelas ya agar mengetahui hakikatnya, ya, dan bisa memaklumi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya. Kita cukupkan terlebih dahulu, ya, kita buka sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, ketika kita pada tasyahud akhir, dari awal tasyahud kita mengangkat jari telunjuk kita lurus menghadap kiblat, kemudian kapankah kita turunkan jari telunjuk tersebut, ya, saat akan salam Ustaz? Apakah kita turunkan jari telunjuk tersebut bersama dengan salam ke kanan, atau harus diselesaikan salam ke kiri baru kita turunkan jari telunjuk tersebut, Ustaz? Kemudian kapan kita dianjurkan berdiri menambah jumlah rakaat kita yang tertinggal tatkala imam selesai sholat atau setelah selesai sholat? Apakah ketika salam ke kanan imamnya ataukah salam ke kiri imamnya? Demikian. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat ya di dalam menuntut ilmu kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, saya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa ya selesainya sholat dengan ya mengucapkan salam lalu menolehkan ya pandangan ke arah kanan dan menyempurnakan dengan mengucapkan salam ke kiri dan menoleh ke arah kiri, ya, ini merupakan selesainya sholat. Ya, lalu dengan itulah menurunkan ya jari telunjuk, ya, ketika berisyarat ya tauhid, ya, demikian. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, dan ini saya anggap pendapat yang kuat karena ini akhir dari sebuah sholat, demikian, ya. Jadi berakhir ketika itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian
Ketika makmum masbuk, ya, apakah dia menambah rakaatnya, berdiri untuk menambah rakaatnya, itu tatkala imam salam ke kanan saja atau juga sampai ke kiri? Maka saya katakan di sini ada yang afdol dan ada yang cukup. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang afdol adalah ketika imam itu sudah mengucapkan salam dan menoleh ke kiri, demikian, ya. Mengucapkan salam ke arah kiri dan menoleh ke arah kiri. Maka ini yang afdol untuk makmum yang masbuk itu menambah rakaatnya, bergerak berdiri menambah rakaatnya, demikian. Karena imam telah menyempurnakan, ya, penyelesaian salatnya. Namun cukup ketika imam mengucapkan salam ke arah kanan karena imam sudah selesai salatnya, ya, dengan salam ke arah kanan, karena itu yang rukun, ya, ini yang wajib dan ini yang rukun, maka sudah selesai salat imam, maka silahkan berdiri, ya, boleh, tidak masalah, demikian. Nah, ini yang cukup, demikian, ya. Namun yang afdal adalah ketika imam sudah menyempurnakan selesainya salat dengan salam ke kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan, apakah niat puasa wajib dan sunat harus dilafazkan? Jika iya, seperti apa lafadznya? Syukran Ustaz. Bismillah. Perlu diketahui bahwasanya para ulama sepakat dengan status ijma bahwasanya niat itu adalah, ya, sesuatu yang ada di dalam hati, ya. Dia merupakan perkataan atau, ya, amalan hati, demikian, ya. Demikian, itu sepakat para ulama. Demikian. Bukanlah dia diucapkan, bukanlah dia dilafatkan, bukanlah dia diucapkan dan dia bukan pula dilafatkan, demikian. Bahkan sepakat para ulama apabila, ya, lafaz dalam lisan itu berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hati. Contoh dalam niat dalam lisan, contohnya saya contohkan seperti ini. Nawaitu sama ghadin an adain, ya, li sunnati yaumil khamisi, ya, lillahi ta'ala. Nawaitu sama ghadin an adain sunnati yaumil khamisi lillahi ta'ala. Ini ada kalimat yaumil khamis, sunnah puasa sunat untuk hari Kamis. Tapi ternyata dalam hatinya dan kenyataannya adalah ketika itu dia di hari Senin untuk puasa hari Senin. Maka sepakat para ulama bahwasanya yang dianggap itu adalah apa yang dalam hatinya, yaitu niat puasa Senin, dan kenyataan mendukung hal tersebut. Adapun lisannya diabaikan, demikian. Itu dalam puasa. Begitu juga dalam sholat. Contohnya seseorang yang dia, ya, keselio di dalam mengucapkan antara asar dengan isya, ya, asar dengan isya karena sama-sama ain, ya, maka dia menyebutkan begini ketika dia salat isya, contohnya usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia sholat isya tapi mengucapkan, ya, fardal asri karena kesamaan dengan, ya, ainnya di awalnya, isya dengan asar, begitu, ya, seperti itu. Maka sepakat para ulama niatnya yang tadi sholat isya dan itu kenyataannya memang gelap ketika itu, ya, kondisinya dia menyebutkan fardal asri, fardu sholat asri, asar, maka ini tidak dianggap lisannya, demikian, ya. Nah, kalaulah seperti ini kondisinya, para ulama semua sepakat dengan status ijma. Bahkan para ulama yang mereka mengatakan, ya, niat, lafaz niat, ya, itu diucapkan dengan tujuan untuk membantu hati untuk meletakkan niat dalam hatinya dengan lafaz yang diucapkan tersebut. Mereka mengatakan ketika terjadi perbedaan antara
pelafatan dalam lisan dengan niat dalam hati, maka yang diakui adalah hati. Nah, seperti itu. Kalau demikian, maka untuk apa kita terlalu sibuk menghafal lafaz-lafaz niat yang berbahasa Arab ini? Terkadang sulit bagi kita orang ajam, orang non Arab untuk menghafal seperti ini. Ya. Niat itu gampang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an-niyatu tatba'ul ilma. Niat itu mengikuti pengetahuan kita. Kita tahu apa yang mau kita kerjakan, maka kita sudah berniat. Faman 'alima ma arada fi'lahu faqad nawahu, kata beliau. Maka siapa saja yang mengetahui apa yang mau dia kerjakan, maka sungguh dia telah meniatkannya. Kita tahu bahwasanya kita besok mau puasa, ya, puasa Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, katakan begitu, puasa Dzulhijjah. Kita tahu, dan itu puasa sunat, bukan puasa wajib. Dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan kita bahwasanya besok kita akan melakukan ibadah puasa sunat Dzulhijjah, maka ketahui itu kita sudah niat. Walaupun ketika sahur, bangun sahur, kita tidak mengucapkan nawaitu shoma ghadin an adain, ya, sunnata Dzulhijjati lillahi ta'ala. Enggak harus begitu pun, insya Allah sudah cukup demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini menjadi pencerahan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, tentunya itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Adapun kalau kebenaran, ya, maka itu datang dari Allah, maka ambillah dan amalkanlah. Demikian. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita seperti biasa memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin, yang insya Allah masjid ini akan dijadikan sebagai Islamic Center, ya, pusat kajian Islam ilmiah berbasis sunnah insya Allah taala untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan ketahui di masjid ini akan diberlakukan, ya, ibadah-ibadah sholat baik yang wajib maupun yang sunnah, kegiatan-kegiatan kajian ilmiah baik itu yang sifatnya rutin maupun yang bersifat berkala. Kemudian begitu juga kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan insya Allah taala. Siapapun di antara kita yang menginginkan mendapatkan, ya, sebuah rumah di surga, dan siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, minimal 700 kali lipatnya dari apa yang telah kita infakkan. Dan bila kita menginginkan untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir tatkala ini dimanfaatkan, bahkan tatkala kita sudah meninggal dunia, maka mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini, di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.